Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih banyak. Salam sejahtera, salam buat saudaraku yang beragama lain. Terima kasih banyak. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SMH CFLS CLS CCMK, didampingi dengan abang saya Bang Rasman Arif Nasution, pengacara senior ya, doktoran, biasa disebut doktoran, dan Bapak Sekjen Pradi Bersatu, Wakil Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu, dan Ketua Tim Advokasi Doktoran ya, Saudara Dr. Lecumana SMH. Dan terima kasih banyak juga yang terkhusus bagi Ketua Umum kami, Ketua Umum saya yang baru, Bapak Doni SHSkom Mkom CMD ya, Bapak Doni jauh-jauh dari Jawa Tengah, Semarang ya, langsung datang ke sini untuk menyerahkan SK. Terima kasih banyak Pak Ketum. Mudah-mudahan saya dengan Feradi WPI tetap berjaya. Jaya. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya resmi ya menjadi anggota Feradi WPI. Jadi masalah hal-hal lainnya nanti dijelaskan oleh beliau, tetapi di sini saya ingin jelaskan bahwa begitu saya diberhentikan oleh Kongres Advokat Indonesia, hari itu juga saya langsung dibuatkan kartu anggota oleh Feradi WPI, dan tidak ada kekosongan. Ya. Tidak ada kekosongan secara de jure bahwa saya bukan advokat. Tidak ada kekosongan karena jedahnya hanya 5 jam. Ya. Jam 8 saya berhentikan, jam 5 subuh saya sudah di SK-kan lagi oleh Ferdi. Dan ada 9 dan sampai sekarang ini ada 12 organisasi advokat yang menawari saya untuk bergabung. Tapi bukan saya tolak karena saya maunya satu saja, saya fokus satu. Jadi saya terima Ferdi WPI saja. Jadi alhamdulillah di sini saya tegaskan kepada masyarakat, saya bukan seperti apa yang dibicarakan oleh Hotman Paris. Saya tidak bisa beracara di mana-mana, itu hoax. Ya. Itu hoax. Kalau berbicara masalah pemberhentian, Hotman Paris pun pernah dipecat di Pradi. Pradi Oto Hasibuan. Jadi, dia kalau berbicara masalah pemberhentian saya sekarang ini sama seperti melempar kotoran di muka dia sendiri. Ya. Jadi kalau berbicara masalah pemberhentian saya berbicara diberhentikan karena naik ke meja karena tidak sengaja, ya. Saya naik ke meja tidak sengaja karena membela hak-hak klien saya. Tetapi Hotman Paris dipecat karena apa? Baca di media sosial. Baca. Dipecat karena apa? Kalau menurut saya hal yang memalukan. Ya. Jadi saya itu aja. Terima kasih banyak. Mungkin hal lain, alasan-alasan kenapa saya diangkat menjadi ketua Provinsi Banten ya. Saya diangkat dan dimandatkan untuk menjadi ketua DPD Provinsi Banten organisasi advokat Feradi WPI. Silakan ketua umum yang menjelaskan. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Jadi saya kenal beliau waktu kami sama-sama bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Waktu saya ada sidang kepailitan, beliau juga ada persidangan ya. Di situ kita ketemu, ngobrol, tukar-tukaran nomor HP, terus kita berteman di situ. Jadi Feradi WPI SK Kemenkumhamnya itu terbit April 2024. Feradi WPI. Jadi nanti ini beliau juga kami beri SK Kemenkumham. Jadi kami terdaftar resmi di Kemenkumham, dan beliau juga ada surat keputusan pengangkatan advokat Feradi WPI yang dibutuhkan untuk ditembuskan ke Pengadilan Tinggi, Kemenkumham dan Mahkamah Agung nantinya. Dan hari ini juga ada surat keputusan dari organisasi untuk memberikan beliau mandat sebagai calon ketua DPD Feradi WPI Provinsi Banten untuk membentuk struktur. Karena untuk jadi ketua DPD itu harus KSB minimal, ketua, sekretaris bendahara. Nanti dalam waktu begitu dia sudah mulai senggang, mungkin bisa membentuk struktur KSB dan pengurus untuk nanti DPP akan melakukan pelantikan dan akan menerbitkan SK masa bakti 5 tahun ke depan. Jadi ini sudah ada mandat untuk jadi ketua DPD Feradi WPI Banten. Dan ini KTA-nya sudah digunakan bersidang oleh banyak pengacara Feradi WPI semenjak April se-Indonesia sudah diakui. Saya sudah nge-PN di Jakarta Pusat, ketemu pakai sidang pakai ini juga. Saya sedang di PN Kudus, di Semarang, di Kelapia, di Pati, dan banyak pengacara yang bergabung di Feradi WPI. Kami sah senator Kemenkumham RI, kami memiliki SK Kemenkumham RI. Ini kami serahkan KTA-nya.
Lalu pertanyaannya adalah kenapa kami menerima beliau? Ya, jadi itu kan mandatnya di ya mandat. Sudah. Ini mandatnya ya. Mandatnya ya. Mandat pengangkatan Ketua DPD Ya, Provinsi ya. Banten. Ya. Oke, nanti tunggu habis ini akan ada pelantikan ya Siap. DPD Banten. Nah, jadi saya mau bicara sedikit ya. Jadi mengapa saya menawarkan beliau bergabung di Fradi BPI? Saya pagi-pagi hari Senin itu, saya tahu-tahu dapat kiriman di grup saya. Jadi saat ini anggota kita karena kebaikan yang Maha Kuasa sekitar 1.100 ya se-Indonesia. Dan ini tim kami yang Fradi BPI, mana angkatan kan? Ya, ini Semua ini. Jadi apa itu? Saya dapat video, Pak. Video itu beliau dipecat dengan tidak hormat dari organisasi yang lama. Ya, saya mohon maaf. Saya waktu melihat video itu, saya bukan sok-sokan ya, tapi saya merasa ini saya pribadi ya. Saya mohon maaf, saya tidak ingin menyerang organisasi manapun, tapi ini pribadi saya. Saya melihat lawyer itu kan hidupnya itu kan sidang, litigasi. Seperti ikan itu habitatnya air. Ketika seseorang tiba-tiba kaget hari Minggu, bahkan tidak ada sidang etik waktu itu ya, langsung dinyatakan dicabut dan dilarang menggunakan segala atribut. Saya waktu itu mikir, Bang Firdaus ini punya keluarga, punya pengurus, punya staf, punya tim. Beliau dihentikan sidangnya, itu kan mematikan dapur menurut saya. Simpel saya simpel, saya bisa tolong gitu. Saya sebagai ketua umum, saya bisa mengeluarkan KTA. Saya simpel, saya telepon Bapak langsung ya. Saya TC, saya ngomong terus terang ya. Kamu ini dijabut, mau nggak saya panggil KTA kamu gabung sama saya? Saya simpel, supaya apa? Supaya ini bisa berjalan lagi, dan tapi saya ngomong sama dia, harus lebih baik. Siap. Semua yang masa lalu itu namanya semua manusia, tak ada gading yang tak retak. Siap. Saya bukan manusia yang sempurna juga, ya. Beliau juga bukan manusia yang sempurna. Oke, yang kemarin sudah ada hukuman yang cukup keras. Ya, sudah dihukum yang cukup keras, dan hukumannya juga nggak cuma melalui organisasi, tapi di sosialnya juga udah mengalami. Saya merasa ini juga mengalami sanksi sosial cukup. Dan saya nggak bisa bicara itu karena waktu kejadian itu belum di organisasi saya, dan sudah dihukum di organisasinya. Dan saya ini orang yang percaya second chance, kesempatan kedua. Maaf, saya Nasrani, saya percaya Tuhan saya memberi saya kesempatan kedua dalam hidup ini. Dan saya bisa menolong dia memberi kesempatan kedua dalam litigasi. Simpel, saya bisa tolong, saya panggil KTA untuk dia bisa bersidang lagi. Dan langsung saya produksi, saya minta berkas dia, KTP, BAS, saya minta semua ya, secara administrasi saya minta dilengkapi, dia lengkapi. Benar semua, saya cek BAS-nya betul, sah semua resmi, lalu kami terbitkan KTA dan surat pengangkatan advokat Fradi. Dan beliau sudah bisa litigasi lagi karena untuk bersidang itu yang dibutuhkan adalah BAS yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi dan KTA organisasi advokat. Cukup dua itu. Itu seorang lawyer sudah bisa bersidang. Dan semenjak kemarin beliau sudah menjadi anggota Fradi BPI dan beliau menyampaikan, ketum saya mau memperbaiki diri lebih baik lagi dalam penegakan hukum bersama Fradi BPI. Akan menjaga marwah organisasi yang baru ini, rumah saya yang baru. Dan saya mau menjadi pemimpin, dia bilang gitu. Oke, saya percayakan kepada kamu, Ketua DPD Fradi BPI Provinsi Banten. Saya yakin dengan kepemimpinan beliau nanti di Banten akan banyak pengacara-pengacara yang pemberani yang akan lahir dalam kepemimpinan beliau, yang berani menegakkan hukum, berani berteriak kalau ada titik kesoliman dan ketidakbenaran tanpa takut kesemenang-menangan. Saya bersyukur beliau digabungkan di kami bukan suatu kebetulan. Lalu maaf ya, saya ngomong sedikit ya. Semenjak saya menggabungkan dia di grup saya, TikTok saya ini juga TikTok ya. TikTok saya ini followernya 92.000 sekian hari ini. Saya diserang habis-habisan di TikTok saya jujur. Saya diserang, saya dikata-katai banyak hal, dan hari itu saya ditelepon oleh 3 rekan ketua organisasi lain, Pak. Ketua DPC 2, ketua DPD 1, ketua umum OA. 4 ini mempertanyakan saya, kenapa saya menerima kamu, dan maaf ya, beberapa menggunakan kata yang kasar ya, sampah. Terus saya jawab, saya juga sampah. Tapi Tuhan saya tuh, maaf ya, saya kan Nasrani ya, ada pendeta pernah ngomong, Tuhan itu kadang seperti ilustrasinya seperti pemulung, mengambil sampah, didaur ulang, diperbaiki untuk jadi produk yang lebih baik. Kalau Tuhan saya bisa memberi saya kesempatan kedua ya, saya disuruh bersaksi di gereja, saya pernah ngomong, saya ini bajingan yang ketemu kebaikan Tuhan, dikasih kesempatan untuk penegakan hukum sebagai officio nobile. Kenapa saya tidak memberi kesempatan beliau juga? Ya, siapa kita yang nggak punya kesalahan di masa lalu? Ya, dia sudah dihukum sedemikian hebatnya. Fradi BPI bisa bantu apa? Dia bisa bersidang lagi.
Hanya dengan KTA dan surat-surat kami bisa bantu dia untuk kerja lagi. Dan di dalam dia, di belakangnya ada banyak hidup. Nggak cuma Bang Firdaus, ada keluarga, ada staf, ada karyawan, ada tim yang hidupnya melalui dia. Jadi saluran. Di situ kami bisa bantu. Simple. Kita percaya akan kesempatan kedua. Itu yang membuat saya memberikan kesempatan kepada dia. Dan saya yakin dia akan lebih baik. Dan ke depan banyak yang bilang, "No, gimana kalau kacau lagi?" Tenang, kami juga punya kode etik. Nanti kalau memang ada yang tidak betul, kami ini keluarga konsepnya. Kami akan tegur dia di dalam evaluasi. Tapi kami tidak akan, jadi gini konsepnya Vera di BP memang nggak beda ya. Konsep kami itu keluarga. Anda punya keluarga, Anda punya anak ya. Anak Anda berantem sama anak orang lain. Anak Anda salah. Yang Anda bela siapa? Anak Anda. Meskipun salah. Ekstrim nih saya ngomong, maaf ya. Tapi nanti di rumah kamu tegur. Nak, jangan kamu ulangi. Kamu salah tadi. Tapi di depan orang lain kamu bapak-bapak bela. Karena kamu keluarga. Itu kami. Maaf. Ke depan kalau dia punya salah, kami berada di BPI nggak akan langsung salah, enggak. Di depan umum kami nggak seperti itu. Kami akan pasang badan. Kita akan bela secara hukum. Memang dia salah. Kami akan bela. Tapi di dalam kami akan evaluasi. Siap. Bang, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Itu konsep Peradi BPI. Iya. Jadi engkau boleh punya kesalahan di luar, kita manusia semua. Tapi kita sebagai keluarga, kita akan bela, kita akan rangkul dulu. Lukamu kita sembuhkan dulu. Dan kita gandeng, yuk bangkit bareng lagi. Siap. Bersama Peradi Siap, BPI. jaya. Peradi BPI jaya. Saya punya jaya, jaya. Oke? Siap. Coba kamu teriak, Peradi BPI. Peradi BPI. Jaya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Oke. Enggak, saya jelaskan dulu, saya luruskan dulu, Ketum izin. Ya. Pertama-tama saya beberapa kali menolak pemberhentian saya. Bukan pemecatan ya, karena saya tidak pernah makan uang negara sepeser pun. Istilah pemecatan PTDH itu hanya wajib disematkan kepada orang yang telah digaji oleh negara. Istilah pada kami ya, organisasi independen ya, profesi independen hanya pemberhentian. Ya, ingat itu, bukan pemecatan ya. Jadi narasi dan ininya diksinya hanya akan memojokkan saya nantinya. Ya, bukan pemecatan. Dan pemberhentian itu sudah saya tolak, sudah saya bantah. 6 bulan lalu ya, sebelum tahun baru saya sudah mengundurkan diri di grup. Karena saya ingin mendirikan organisasi advokat, tapi dilarang oleh pengurus di dalam grup Provinsi Banten. Ya, jadi saya 6 bulan lalu udah mendeklarasikan saya ingin mundur dari Kawan Advokat Indonesia. Yang kedua, saya bukan sampah. Saya adalah mutiara yang diperebutkan oleh banyak organisasi. Dan yang berbicara kepada ketua umum saya adalah sampah. Termasuk ketua umum A yang sampah itu. Sampaikan ketua kepada mereka. Mereka adalah sampah. Karena mereka kalau dibuang pasti akan dibuang oleh orang. Kalau saya jatuh dan saya tercebur di lumpur, saya akan dipungut oleh orang dan jadi bersihkan menjadi berlian lagi. Karena saya berlian. Ya. Dan hari ini saya ditawari menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc perdata. Saya tolak. Kenapa? Karena saya nggak mau bersama-sama orang-orang yang berkolaborasi dengan kejahatan.